Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pagi hari ini kita seperti biasa melaksanakan rapat koordinasi terbatas untuk memenuhi surat. Dalam hal ini kita akan membahas rencana hari kesiapsiagaan bencana. Mungkin langsung bisa sebelum kita melaksanakan rapat ini akan kita laksanakan pembacaan safety briefing untuk mengetahui seperti apa kondisi ruangan rapat kita ini. Kami persilakan Mbak Ainun. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Selamat datang di ruang rapat tangguh 1 dan 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta yang saat ini Anda sedang menghadap ke arah barat. Ruangan ini mempunyai 2 akses pintu keluar di sebelah kiri dan juga di sebelah selatan, mempunyai 7 meja dan juga 50 kursi. Di sebelah pintu keluar ruangan ini memakai sistem pintu geser dan di luar terdapat 1 buah apar alat pemadam api ringan. Kemudian untuk prosedur keselamatan, jika terjadi bencana gempa bumi, mohon untuk tetap tenang, jangan panik, melindungi diri dengan merunduk di bawah meja, hindari kaca dan keluar ikuti arah jalur evakuasi jika guncangan sudah berhenti. Jika melihat api, jangan panik, tetap tenang dan jika memakai sepatu hak tinggi, segera lepaskan. Di sebelah pintu keluar terdapat 1 apar. Langkah evakuasi dengan berjalan cepat dan jangan berlari. Hindari bangunan yang berkaca dengan tetap melindungi kepala dan bagian belakang leher Anda untuk menuju titik kumpul. Titik kumpul berada di depan halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Semoga semua orang selalu berada di tempat yang aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Pak Pelaksana memberikan pengarahan untuk kegiatan ini. Kami persilakan Pak. Bapak Ibu semuanya, gempa sudah mulai bergerak, intensitasnya sudah menurun. Alhamdulillah. Ada yang masih di dalam enggak? Ada yang masih di dalam enggak? Enggak dalam semua ya? Baru dilakukan pendataan, Pak. Ya. Silakan Pak Kabit bisa masing-masing ada laporan Masing-masing ruangan. Ya. Masih ya. Kan? Karena keadaannya gempa banyak atap yang roboh. Jadi teman-teman memperhatikan keselamatan diri. Jadi banyak properti yang rusak itu bisa mengakibatkan juga kalau kita tidak teman atau kita tidak hati-hati. Karena itu kepada yang masih saya perintahkan untuk melaksanakan penyisiran. Lalu ya.
dulu ke tim. Saya tanya lanjut ya. Silakan keluar. Tolong. Pak. Ya. Tolong. Silakan apa, Pak? Tangannya sakit ini. Tangannya sakit. Ya. Oke. Abdi. Bulan. Hari ini tadi kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan bencana. Silakan dari masing lab ataupun tugas di penanganan melaporkan kecelakaan dan silakan Pak Iman Pak, lapor untuk seluruh jumlah karyawan BPBD Kota Jakarta berjumlah 102 dalam kondisi selamat, tidak ada yang cedera, namun ada 2 tes yang mengalami cedera, jadi dan juga dievakuasi ke rumah sakit. Yang lainnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan siap untuk melaksanakan tugas selanjutnya, Pak. Oke, terima kasih. Jadi 102 korban. Ya. Atas nama Pak Pri, itu patah kaki dan juga Pak Yusuf ya. Jadi 2 korban. Sudah terpantau, termonitor dan sekarang kondisinya di rumah sakit. Ya. Silakan yang lain dari mungkin yang lain. Produksi maupun juga profesi yang lain nomor 1 ya. Terkait dengan properti dan bangunan secara tepat terkait dengan volume dan yang terpenting adalah kerawanan dari konstruksi. Kalau memang konstruksi membahayakan, segera diberi polisign biar nanti kelas membahayakan teman-teman yang lain. Sementara pintunya ditutup, pintu jalur menuju ke daerah yang rawan ya ya lanjutkan kemudian laporkan segera secara tertulis. Dan yang lain misalkan logistik
kemudian juga bukan ada nanti kajian nanti ada di lapor masyarakat sudah wilayah kemudian yang lain saya kira ada lagi dari Pak Tiga ada Pak Budi. Pada pagi hari ini, alhamdulillah BPBD Kota Yogyakarta melaksanakan simulasi gempa bumi di internal BPBD, yang mana seluruh karyawan BPBD Kota Yogyakarta terlibat mengikuti simulasi melalui skenario yang sudah direncanakan semuanya tahap demi tahap, mulai dari pertama mengadakan rapat atau mungkin kegiatan kesehari-harian, dan itu semuanya tidak ada yang mengetahui kalau saat itu ada gempa. Alhamdulillah ketika rapat maupun pekerjaan teman-teman yang ada di bidang maupun di sekretariat, tidak disangka ada gempa bumi. Dan secara spontan kami melaksanakan atau masing-masing individu menyelamatkan diri sendiri. Itu saat gempa bumi. Ya, ketika gempa bumi sudah mereda, baru semuanya menjalankan rencana-rencana evakuasi. Nah, alhamdulillah semuanya kondisi di masing-masing bidang dan sekretariat semuanya dalam keadaan baik. Tapi setelah laporan-laporan dari tim siaga bencana BPBD, masih ada 2 orang yang tertinggal, yaitu teman-teman dari CS. Ya. Nah, ini yang akhirnya teman-teman dari tim evakuasi mengadakan penelusuran ke ruangan-ruangan, dan alhamdulillah ketemu. Dan saat penanganan semuanya sesuai dengan aturan PPGD, sehingga semuanya yang jadi korban itu tidak kok semakin parah, tapi bisa ditangani dengan sebaik-baiknya. Dan teman-teman yang ada di titik kumpul langsung memberitahuan ke PSC, sehingga ketika selesai penanganan semuanya bisa terdistribusi atau dibawa ke rumah sakit. Saya kira ini tadi adalah satu kegiatan edukasi untuk penanganan bencana gempa bumi yang ada di Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan renungan maupun bahan pencermatan bagi OPD-OPD yang ada di Kota Yogyakarta, dan bisa melaksanakannya sama atau bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di OPD masing-masing, sehingga mudah-mudahan kegiatan simulasi ini bisa memberikan pemahaman bahwa ketika ada bencana kita tidak boleh panik, tapi kita harus menyelamatkan diri sendiri. Ketika semua sudah bisa lancar, tidak ada gempa bumi lagi, baru kita melakukan evakuasi ke titik kumpul. Saya pikir itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.